An Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu qala laqad tajallallahu li ibadi. Sesungguhnya Allah itu sudah menampakkan zatnya, kemahakuasaannya, kemahaagungannya, kebesaran Allah sudah Allah tunjukkan fi kalami, dalam firman-firmannya. Wa ja'alna naumakum subata. Dalam ilmu kesehatan, istirahat itu baik. Dan istirahat terbaik adalah tidur. Kan? Istirahat terbaik loh, tidur. Orang sekarang tidak memanfaatkan itu. Allah sudah bilang bahwa tidur itu digunakan untuk istirahat. Berhenti sejenak aktivitas fisik, yang ada hanya nafas, jantung tetap, di dalam organ tetap. Yang berhenti yang luar kelihatan, enggak mukul, tidak ngomong, tidak menonton sesuatu, tidak mendengar sesuatu, tidur. Tapi kan hidup dia. Istirahat tidur. Nah sayangnya orang sekarang waktunya tidur tidak dipakai tidur. Ya kan? Ya apalagi kalau gak main HP. Akhirnya waktunya untuk istirahat yang Allah bilang, ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Enggak dimanfaatkan. Kalau ini dipahami dengan hakikat bahwa kalam Allah itu menunjukkan tentang kebesaran Allah. Wal asri, demi waktu. Ada apa sih waktu? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari ketika naik. Emang ada apa? Kan biasa aja. Orang semua menikmati. Matahari terbit di pagi hari dibilang sunrise. Pada pergi ke pantai ngapain? Bawa pasangannya nongkrong di situ, tiduran malam mungkin kalau tidak maksiat, tidak minum-minuman. Sekarang menikmati apa? Menikmati sunrise, terbitnya matahari. Sambil maksiat. Loh kok bisa? Sedang menikmati keagungan Allah dengan maksiat. Gitu kira-kira. Masya Allah. Ini arak enak banget. Masya Allah. Masalah saya mabok sambil Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Ada perempuan cantik sangat menggoda. Sangat menggoda kita nih. Muncul gitu. Menggodain. Subhanallah. Sambil diliatin. Terus ngedip lagi. Astagfirullah. Ngedip lagi. Gimana bisa begitu? Ya artinya kok bisa orang menikmati maksiat sementara dia dalam kondisi menikmati ya tadi Allah menunjukkan keagungannya dengan sunrise, matahari terbit. Nanti sore hari juga sama. Yang menikmati matahari terbit dari jam 4 standby bahkan dari malam begadang di tepi pantai di pasir putih menikmati es kelapa itu, menikmati bakar-bakaran, barbecue dan lain sebagainya. Tapi juga nggak sholat subuh. Mau menikmati sunrise, subuhnya nggak sholat. Nanti sunset tenggelam matahari asar, enggak zuhur, enggak maghrib, enggak. Masya Allah ciptaan Tuhan. Di-upload betapa indahnya alam ini. Sholat bos. Maghrib. Cuman betapa indahnya keagunganmu, betapa indahnya keagunganmu. Maha suci engkau dengan segala sholat. Sholat maghrib. Dia lagi di pantai tiduran sunset, bikin video sambil nyanyi-nyanyi, joget-joget. Masya Allah. Ya artinya ini apa sih gitu? Ini ketidakpekaan orang bagaimana menikmati, merasakan keagungan Allah itu nyata. Tidak harus nanti di surga ru'yatu Rabbi. Melihat, menatap Allah secara langsung. Tetapi di dunia ini Allah sudah tampakkan melalui ciptaannya, keagungannya. Walakin layub sirun. Tetapi banyak orang yang tidak mampu melihat tentang keagungan itu. Fayakunu likulli ayatin matla. Padahal setiap ayat menunjukkan tentang keagungan Allah. Bagaimana tidak? Ketika Allah nyatakan dalam surat An-Nas misalnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya juga manusia. Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya kan? Dari keburukan waswas, bisikan-bisikan yang muncul, terbit, datang dari yang tidak nampak. Bisikan di hati ada enggak? Ada. Kenapa saya harus berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan yang enggak kelihatan? Itu yang bikin orang bunuh diri. Itu yang bikin orang frustasi, terjun dari lantai 10, tusukan senjata tajam ke badannya, begal, kriminal, membunuh, menghujat. Kenapa? Bisikan yang tidak nampak. Berlindung saya dari itu ya Allah. Ada terbesit kepikiran untuk berbuat jahat. Tapi tolong jangan sampai ke kuping saya, jangan sampai ke hati saya, jangan sampai ke pikiran saya. Sehingga nanti saya berbuat.
Pak, gimana saya nggak bisa dapat bisikan? Orang teman-teman saya gitu semua. Geser nongkrongnya, geser. Bisikan yang nggak kelihatan tiap hari, bisikan yang kelihatan tiap hari. Ya gimana mau menghindar, bos? Menghindarnya gimana? Orang di situ lingkungannya. Geser sedikit. Geser ke tempat ngaji, geser ke tempat majelis taklim, geser ke masjid, geser sebentar supaya bisikan-bisikannya berkurang. Kan gitu. Jadi kan nggak ada alasan. Kenapa nggak diajak? Karena tahu dia mah jadwal ngaji. Makanya saya nggak ajak. Tuh. Agak mulai mending tuh geseran. Sebab kalau tidak ada kegiatan, bengong sendiri pasti disamper, ditelepon, dikabarin, dijemput bila perlu. Kenapa tadi? Ya bisikan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu kalimatnya fi'il mudhari dan itu berlaku continuity, terus menerus. Pernah nggak berhenti hati untuk berbisik di hati itu? Ada nggak? Pernah nggak berhenti lah? Berhenti nggak ada bisikan. Ini lagi gini aja kan macam-macam bisikannya di hatinya. Udah macam aja di hati nih ngomong bak. Kalau ditulis gitu nggak ada habisnya. Yuwaswisu yang terus menerus dan akan selalu membisikkan setiap saat. Dimana? Makanya tidur tuh supaya menghindari bisikan setan. Maka tidur jadi ibadah. Ada yang tidur terus mikir apa gitu. Nggak ada. Tidur melepas aja. Dia nggak sadar kalau kebuka auratnya. Dia nggak sadar tangannya masuk kemana, nggak tahu. Kaki naik kemana, nggak tahu. Orang tidur itu berarti dia sedang menghindari maksiat. Bisikan nggak ada, melakukan maksiat juga nggak. Tapi ya kalau tidur sampai ninggalin sholat juga maksiat. Sama aja. Oh, jadi harus tahu kapan. Selah bagaimana supaya terhindar. Nah, kalau sudah begitu, paham betul bagaimana kita memahami ayat per ayat, surat per surat, kalimat per kalimat, lafaz per lafaz. Minal jinnati wan nas, bisikan ada dua. Nah, itu dipahami. Kalau itu sudah bisa masuk dalam pandangan hati, mata hati, ya kita akan menganggap bahwa surat ini luar biasa ternyata. Kenapa saya harus berlindung daripada godaan setan yang terkutuk? Kenapa saya berlindung dari bisikan-bisikan? Awalnya kan bisikan, nggak langsung tiba-tiba orang bunuh diri, nggak bisik-bisik. Masalah makin banyak, kebutuhan terus meningkat. Belum tahu kapan bisa selesai masalah. Hidup ini pasti banyak ujian, banyak cobaan. Terus dibisik. Kalau berhasil, kalau enggak, terus dibisik. Masuk, dah mendingan. Nah, ketika itu terjadi, eksekusi. Bahayanya itu bisikan-bisikan. Makanya hindarilah sebisa mungkin bisikan-bisikan dengan cara apa? Ditepis. Nepis belum bisa, geser duduknya. Pindah. Di mana yang kita duduk yang tidak ada hawa bisikan-bisikan negatif tadi. Setiap kita sudah bisa memahami apa yang sudah dibacakan, disampaikan, dibaca dalam tulisan Qur'annya, paham dalam hatinya, maka akan sampai pada zat siapa sih yang mengucapkan ini? Yang menyampaikan ini siapa? Contoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, yang bilang ini siapa? Allah. Maksudnya diangkat derajat itu apanya? Orang mukmin diangkat derajatnya apanya? Di dunia nih orang mukmin, dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju dalam kehidupan kecuali Allah. Lalu dia sholat 5 waktu. Di dalam sholat dia bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imannya sama perbuatannya sama. Di luar sholat dia menjaga ibadahnya, menjaga perilakunya supaya tidak melakukan yang dilarang dalam agama. Sama nih, ucapan, pikiran, perasaan, keyakinan dengan perbuatan fisik, badan, sama sejalan. Itu Allah angkat derajatnya. Sehingga apa? Dia akan terjaga dari perbuatan yang dilarang. Sampai kapan? Sampai matinya. Andai dia jatuh, temponya datang, ajalnya datang, mati dalam husnul khotimah. Ini derajatnya naik, diangkat orang beriman. Nah, setelah itu di akhirat juga derajat diangkat. Masuk ke dalam surga. Orang beriman. Terlebih utul ilma darajat. Orang yang sudah beriman lalu diberikan ilmu pengetahuan. Diangkat beberapa derajat. Kalau sudah senang, paham, ngerti,
menganggap ini luar biasa, nanti akan sampai betapa Allah itu sangat menghormati, mengapresiasi setiap usaha manusia. Emang untuk berimannya sungguh-sungguh tuh gampang, susah kan? Diusahakan. Harus ngaji, harus dengerin, harus majelis taklim, harus jaga sholat. Susah nggak? Susah. Allah apresiasi. Saya angkat derajatnya. Emang belajar ilmu agama tuh gampang? Susah. Quran kemarin sudah diceritakan. Dari makhraj, tajwid. Nanti kiroahnya, nanti tafsirnya, takwilnya, ilmu tafsirnya, ilmu takwilnya, hadisnya, dan seterusnya. Susah, susah. Allah kasih apresiasi. Setelah dia dikasih ilmu, paham ilmu, wajib mengamalkan. Setelah dia sedang mengamalkan, bisa mengamalkan, wajib dia mengajarkan. Setelah dia mengajarkan, wajib ikhlas. Susah, maka Allah kasih balasan, apresiasi, diangkat derajatnya. Siapa yang bilang ini? Allah, berarti Allah maha tinggi. Gitu. Diangkat derajatnya, ya nggak mungkin bisa melampaui. Ya Allah, tetap Allah angkat derajatnya setingkat dengan siapa? Dengan manusia-manusia yang sempurna. Siapa? Yang akalnya dimaksimalkan. Lawannya apa? Orang yang tidak memaksimalkan akalnya. Allah turunkan ke derajat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Waqad nukila an Ja'far as-Shadiq aidan annahu kharra maghsyian. Kharra tersungkur maghsyian alaihi wa huwa fi salat. Suatu ketika Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini sedang salat lalu membaca ayat Quran di dalam salat. Terjadi kharra maghsyian. Pingsan. Lagi salat baca ayat jatuh tersungkur pingsan. Jadi kadang-kadang nih ini bacanya kayak apa sampai pingsan. Kita kan baca Quran sambil biasa aja kayaknya nggak ada getaran apa-apa. Barangkali ada yang pertama, saya kan nggak ngerti artinya apa. Lagu apa? Lagu barat Inggris nyanyi gitu. Kenapa kok senang? Ini genrenya agak senang cepet kan. Lagunya lagu ceria. Pas lagunya mellow pelan-pelan gitu. Ini lagu sedih nih. Tahu dari mana artinya kita nggak paham. Justru sedihnya karena nggak paham. Jadi kenapa orang baca Quran kamu nangis? Sedih Pak saya. Kenapa nangis? Nggak ngerti. Jadi saking nggak ngertinya sampai nangis. Nah kalau ini tiba-tiba mughsyian alaihi wa huwa fi salat fasu'ila an dzalik. Ketika ditanya andalika dari terjadi tadi kharra mughsyian faqala ma zalat araddat ayat. Tidak berhenti terus menerus hatta sami tuha sehingga mirungu sapa ismul mutakallim saking wong kang atau zat yang berkata yaitu Allah biha. Jawabannya Ja'far Shadiq adalah mazalat araddu. Araddadal ayat hatta sami tuha minal mutakallim. Saya terus menerus mengulang-ulang bacaan saya sehingga sampai pada tingkat saya ketemu dengan yang menyampaikannya. Sampai saya merasa dekat dengan yang berbicara. Tadi yang saya cerita. Ini kalam siapa Quran? Kalamullah. Yang kita baca surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sibuk menerjemahkan, sibuk mengartikan, sibuk memahami. Tapi nyampe nggak kepada Allah yang menyampaikan itu? Ada surat panggilan dari presiden. Datanglah surat. Diminta datang ke istana oleh presiden. Ini baru terima suratnya seneng nggak? Udah nyampe belum? Nyampe ke istana? Belum. Itu surat dipegangin. Upload. Alhamdulillah panggilan. Gitu. Kan nggak semua orang ya. Dipanggil presiden. Mulai dapat surat itu dia tidur nggak tenang, makan nggak tenang. Pokoknya pengen cepet-cepet jamnya sesuai dengan panggilan tadi. Berangkat. Terus dia nikmati keceriaan, kesenangan hatinya, suasana hatinya. Sampai kapan? Sampai ketemu benar-benar ini dari presiden bukan. Nah pas udah ketemu di sana, apa namanya? Kepuasan yang tidak terhingga. Benar berarti panggilan tadi itu. Orang dipanggil azan tuh yang manggil muazzin, yang azan. Mas Juwarno, Bang Peri, mungkin Anas azan, mari. Allahu Akbar, siapa tuh? Oh Mas Juwarno. Manggil dia, manggil. Suruh siapa? Suruh Allah. Ah, biarlah Mas Juwarno ini gitu. Karena lihatnya dengarnya yang panggilan azannya.
Tapi yang sebenarnya nyuruh azan siapa itu? Yang suruh melantunkan suara azan ketika di waktu-waktu sholat siapa? Allah. Yang dibaca apa kalimatnya? Allah. Berarti yang nyuruh juga Allah. Suruh datang ke masjid suruh Allah. Sholat juga disuruh Allah. Yang disembah juga Allah. Semuanya kan Allah semua. Sampai nggak begitu? Langsung Allah. Langsung Allah. Nah ketika baca Quran ketika sholat, Ja'far Shadiq ini kemudian pingsan. Tersungkur lalu pingsan. Dia selalu mengulang-ulang bacaannya sampai ketemu dengan yang menyampaikan ayat itu. Yang dibacakan Quran. Quran ini siapa? Kalamullah, kalamnya Allah. Dia harus betul-betul merasakan sampai enggak kepada Allah yang mutakalim. Yang menyampaikan surat itu Allah. Ketika hatinya sudah sampai ke Allah, yang terjadi adalah kepuasan. Puas itu nanti senang. Ketika senang orang bisa pingsan loh. Kan pingsan bukan karena kaget aja. Senang aja nangis. Sedih, nangis. Senang juga. Kelewat senang, nangis. Kelewat berduka juga, nangis. Jadi nangis bukan yang gak bagus. Bagus. Tinggal yang bagus nangisnya. Karena apa? Nyesel, apa karena senang, apa karena kecewa. Saya kecewa Pak. Baru tahu saya kalau selama ini ternyata saya tuh salah dalam main. Nangis, kecewa. Kenapa? Nyesel. Nyesel kenapa? Bagus kalau begitu. Tapi kan jarang yang nyesel kecewa cuma karena enggak sholat Pak kemarin 2 tahun sambil ketawa itu juga ceritanya. Saya dulu enggak benar bacaannya sambil ketawa-tawa. Padahal kan, nah jadi menyesali sesuatu yang berdampak nangis. Sekarang contohnya ketika Quran itu menyentuh sampai relung hati. Bahasanya di sini Ja'far Shadiq itu sampai kepada mutakalim kepada Allah.